Ya, baik Bapak dan Ibu, satu video yang sangat luar biasa dan tentunya satu kata kunci adalah sistem bisnis yang autopilot. Seperti apa sistem bisnis tersebut? Malam hari ini akan ada seorang yang luar biasa yang akan memberikan sharingnya untuk melihat satu peluang dari PT Rainer Inti Internasional. Sekali lagi Bapak dan Ibu, beliau saat ini adalah seorang ASN yang masih menjabat sebagai Kepala KUA di Bajeng, dan beliau juga adalah Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan dosen Unismu Makassar. Di saat ini beliau sudah berhasil membangun grupnya tersebar di seluruh Indonesia dan bisa mendapatkan beberapa reward dari PT Rainer, yaitu reward motor cash, reward tour Dubai, dan yang terbaru adalah reward mobil senilai 150 juta. Saat ini beliau adalah seorang Ruby Manager Indonesia. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saya harapkan Anda untuk bisa menyimak dengan fokus, berikan aplaus Anda, berikan senyum terbaik Anda. Saya akan mengundang beliau. Kita sama-sama menyambut Bapak A.M. Yusuf Hakim, SAG, MPDI. Terima kasih. Boleh kita beri aplaus yang paling meriah untuk MC kita yang luar biasa, Ibu Yanti Nur, Safir Manager Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Masih tetap semangat ya? Baik, ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Hakim. Malam hari ini mewakili perusahaan dan juga orang yang mengundang Anda, saya ingin berbagi informasi dengan Bapak Ibu sekalian tentang sebuah peluang usaha yang boleh jadi ini akan mengubah kehidupan Anda 2-4 tahun ke depan. Saya ingin mengawali presentasi saya malam hari ini dengan sebuah pertanyaan. Apa prioritas utama Anda? Setiap orang tentu punya yang namanya rencana masa depan, betul? Nah, dari sekian banyak rencana masa depan, tentu ada satu yang sangat mendesak, yang sangat ingin diwujudkan dalam waktu dekat. Inilah yang saya maksud dengan prioritas utama. Nah, dari semua teman yang saya tanya tentang apa yang menjadi prioritas utama mereka, setidaknya ada 10 jawaban teratas yang saya dapatkan. Di antaranya ada yang prioritas utamanya saat ini adalah ingin memiliki usaha sendiri. Karena saat ini mereka masih ikut pada usaha orang lain. Ada juga yang prioritas utamanya adalah ingin membahagiakan keluarga. Ingin membahagiakan orang tua, ingin membahagiakan pasangan hidup, atau anggota keluarga yang lainnya. Nah, ada juga Bapak Ibu yang ingin memiliki rumah dan mobil baru. Karena saat ini masih kontrak. Jadi setiap akhir tahun itu pusing mencari kontrakan baru. Nah, ada juga Bapak Ibu yang prioritas utamanya saat ini adalah ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Jadi saat ini mereka sedang bekerja, mengumpulkan uang untuk bisa berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah. Nah, ada juga yang prioritas utamanya adalah ingin mencapai kebebasan waktu dan finansial. Bapak Ibu, mungkin kita sering melihat di luar sana ada orang yang secara finansial mereka cukup mapan. Tetapi sayang sekali mereka tidak punya waktu luang yang cukup untuk bisa menikmati apa yang sudah mereka dapatkan dari segi finansial. Artinya mereka terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk bisa menikmati uangnya. Nah, sementara di sisi lain ada juga orang yang memiliki waktu luang yang banyak. Tetapi mereka tidak punya finansial yang cukup, sehingga mereka tidak bisa mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang menyenangkan, bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Jadi, memiliki kebebasan waktu dan finansial di saat yang bersamaan, tentu ini merupakan impian dari banyak orang. Artinya, kita punya waktu untuk bisa menikmati uang kita, dan kita juga punya uang untuk bisa menikmati waktu kita. Nah, ada juga yang hobinya traveling, Bapak Ibu. Jadi saat ini mereka bekerja mengumpulkan uang untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ada juga yang fokusnya pada pendidikan. Jadi
bekerja, mengumpulkan uang untuk bisa menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah favorit. Ada juga yang fokusnya pada pengembangan diri, ingin menjadi pribadi yang lebih hebat, menjadi pribadi yang berani tampil di depan umum, berani berbicara di hadapan orang banyak, dan sebagainya. Nah, ada juga yang fokusnya pada kegiatan-kegiatan sosial, ingin membantu orang banyak. Nah, ada juga yang saat ini sedang bekerja keras mengumpulkan uang untuk bisa segera melunasi hutangnya. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi prioritas utama Anda. Tetapi saya yakin bahwa setiap orang pasti punya rencana masa depan. Dan dari sekian banyak rencana masa depan tersebut, tentu ada satu yang sangat mendesak, yang sangat ingin diwujudkan dalam waktu dekat. Dan itulah prioritas utama. Baik, katakanlah kita ambil satu contoh. Misalnya, prioritas utama kita saat ini adalah ingin memiliki rumah yang standar, rumah yang layak huni. Katakanlah harganya 1 miliar, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya Anda memiliki rumah senilai 1 miliar? Biasanya Bapak Ibu, orang akan menempuh jalan pintas, yaitu mengambil KPR atau kredit pemilikan rumah. Sekilas ini adalah solusi. Padahal sebenarnya ini adalah masalah. Nah, kenapa saya katakan masalah? Karena pada saat kita mengambil KPR, itu pada hakikatnya kita sedang berhutang. Dan karena berhutang, maka akan muncul masalah baru, yaitu pusing memikirkan cicilan. Nah, untung baik kalau cicilannya cicilan biasa. Mungkin masalahnya tidak terlalu besar. Tetapi akan menjadi masalah yang besar ketika cicilan itu masuk dalam kategori riba. Bapak Ibu tahu apa itu riba? Ya, riba ini dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang diharamkan. Dan sebenarnya bukan cuma Islam saja, tapi semua ajaran agama itu menentang konsep riba. Kenapa? Karena memang konsep ini sangat tidak fair, Bapak Ibu, sangat tidak adil. Bayangkan, kita berhutang. Pada saat kita mau membayar, itu kita kena bunga. Pada saat kita terlambat sedikit membayar, kita kena denda. Nah, giliran kita punya uang, kita ingin lunasi lebih cepat, kita kena penalti. Jadi konsep ini memang sangat tidak fair, sangat tidak adil. Karena itu maka semua ajaran agama menentang konsep riba ini. Nah, lalu bagaimana Pak caranya saya bisa memiliki rumah tanpa harus terlibat dalam utang riba? Bapak Ibu, biasanya orang akan menempuh cara yang pada umumnya orang lain lakukan. Inilah yang sering disebut dengan istilah paradigma umum. Polanya seperti apa? Polanya adalah kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan, lalu sebagian dari penghasilan itu kita tabung untuk mewujudkan rencana masa depan kita. Katakan dalam hal ini adalah rumah. Berapa Pak yang harus saya tabung? Ya terserah Bapak Ibu. Mau seberapa lama Anda menabung dan mau seberapa besar rumah yang Anda inginkan. Katakan misalnya kita nabungnya 1 juta per bulan. Kalau kita nabungnya 1 juta per bulan, maka dalam setahun kita bisa mengumpulkan 12 juta. Setelah 20 tahun, kita bisa mengumpulkan 240 juta. Pak, 240 juta itu masih terlalu kecil, Pak. Belum cukup untuk membeli rumah yang standar. Ya, kalau begitu, Anda harus tambah nominalnya yang mesti Anda tabung. Kalau tadi kita nabungnya 1 juta per bulan, sekarang kita naikkan jadi 5 juta per bulan. Kalau kita nabungnya 5 juta per bulan, maka dalam setahun kita bisa mengumpulkan 60 juta. Setelah 20 tahun, kita bisa mengumpulkan 1,2 miliar, Bapak Ibu. 1,2 miliar ini ya standar lah, Bapak Ibu. Kita sudah bisa memiliki rumah yang standar, yang layak huni. Betul? Nah, itu dengan catatan harga rumah 20 tahun yang akan datang tidak naik. Mungkin kira-kira? Sepertinya kemungkinan itu sangat kecil, Bapak Ibu.
Kenapa? Coba kita perhatikan. Setiap hari Sabtu itu biasanya ada iklan perumahan di televisi. Nah, di akhir iklan itu biasanya ditutup dengan kalimat, hari Senin harga naik. Jadi, 20 tahun yang akan datang, itu berapa kali hari Senin yang harus kita lewati, Bapak Ibu. Jadi, berapa kali kenaikan harga yang mesti kita lalui. Nah, ini juga dengan catatan Bapak Ibu bahwa selama 20 tahun Anda bekerja, Anda tidak boleh sakit. Anda harus terus bekerja. Dan Anda juga harus disiplin. Tidak boleh ditarik. Ya, nabungnya tidak boleh ditarik. Bisa kira-kira? Terus terang Bapak Ibu, saya menyerah di sini. Saya tanya sama teman-teman saya, mereka juga menyerah. Saya tanya sama tetangga saya, mereka juga menyerah. Tidak ada yang mampu menabung selama 20 tahun tanpa ditarik. Kenapa? Karena memang kemampuan rata-rata menabung orang Indonesia itu paling lama bertahan hanya 1 tahun. Begitu datang Idul Fitri, nah biasanya tabungannya kembali bersih, sebersih hatinya Bapak Ibu. Saya tidak tahu kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, yang bisa menabung selama 20 tahun secara disiplin dengan nominal yang saya sebutkan barusan. Tanpa ditarik. Nah, kalaupun harus ditarik, maka nominalnya kita naikkan lagi. Kalau tadi kita nabungnya 5 juta, angkanya kita naikkan jadi 10 juta. Sehingga kalaupun harus ditarik 5 juta, kita masih punya simpanan 5 juta. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, berapa tabungan Anda? Baik, ini cukup untuk direnungkan saja, tidak perlu dijawab ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira cara ini bisa tidak kita gunakan, kita pakai untuk mewujudkan rencana masa depan kita? Bisa, ya, asal kita disiplin nabungnya dengan angka yang saya sebutkan tadi. Pertanyaan berikutnya, bisa tidak kita disiplin menabung? Nah, rata-rata menggeleng, berarti sepertinya tidak yakin. Kalau begitu, sepertinya cara ini gagal, ya. Lah terus bagaimana, Pak? Bapak Ibu, kita masih punya cara yang lain. Ini yang sering disebut dengan paradigma sukses. Nah, di sini polanya Bapak Ibu adalah kita tinggal mengikuti atau meniru bagaimana caranya orang-orang sukses atau orang-orang kaya membangun kekayaan mereka, yaitu dengan cara membangun aset. Jadi orang kaya itu Bapak Ibu mereka lebih senang membangun aset dibanding menabung. Kenapa? Karena membangun aset itu pertumbuhannya jauh lebih cepat. Yang mana Pak yang dimaksud dengan aset? Ada banyak Bapak Ibu. Seperti contohnya adalah properti. Misalnya kita bangun ruko, atau kita bangun hotel, atau bangun kos-kosan, kemudian kita sewakan. Atau kita punya lahan yang luas, katakanlah punya kebun kelapa sawit 1000 hektar misalnya. Nah, ini semua adalah aset Bapak Ibu. Ya, potensi keuntungannya besar, tetapi resikonya juga besar dan butuh modal yang besar. Biasanya orang-orang kaya untuk mendapatkan modal yang besar, mereka menggadaikan sertifikatnya Bapak Ibu. Terus Pak, bagaimana kalau saya tidak punya sertifikat? Nah, itu urusan Anda Bapak Ibu, ya, bukan urusan saya. Atau Pak, saya punya sertifikat, tapi sertifikat vaksin, bisa tidak? Tidak bisa Bapak Ibu, ya. Yang digadaikan tentu bukan sertifikat vaksin, bukan juga sertifikat pelatihan, ya. Nah, kira-kira bisa tidak kita mengikuti cara ini untuk mewujudkan rencana masa depan kita? Bisa Bapak Ibu, ya, asal kita punya modal yang besar. Pertanyaan berikutnya, punya tidak kita modal yang besar itu? Tidak, Pak. Nah, terus bagaimana, Pak?
Ya, mau bagaimana lagi Bapak Ibu? Nah, baik, malam hari ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa sebenarnya kita masih ada satu cara yang lain untuk bisa membangun aset dengan modal yang kecil. Potensi keuntungannya besar. Resikonya boleh dibilang tidak ada. Dan ini bisa mengantar kita untuk meraih impian kita dengan cepat. Dan Bapak Ibu, cara ini sudah diungkapkan oleh Robert T. Kiyosaki. Beliau ini adalah gurunya orang-orang kaya di dunia. Nah, beliau mengatakan dalam bukunya yang berjudul The Cash Flow Quadrant bahwa sebenarnya ada satu cara di mana kita bisa membangun aset dengan modal yang kecil. Potensi keuntungannya besar, tidak beresiko, dan ini bisa meraih impian lebih cepat. Dan cara itu Bapak Ibu adalah Anda menjalankan bisnis dengan konsep network marketing. Dan senang sekali Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin berbagi informasi dengan Bapak Ibu sekalian tentang salah satu perusahaan network marketing yang ada di Indonesia, yaitu PT Renner Inti International. Nah, Bapak Ibu, PT Renner Inti International ini adalah perusahaan network marketing karya anak bangsa yang telah memiliki legalitas lengkap. Mulai dari surat izin usaha penjualan langsung atau SUPL yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, dan juga sudah terdaftar sebagai anggota pada Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI. APLI ini adalah wadah tempat berhimpunnya perusahaan-perusahaan network marketing yang resmi yang ada di Indonesia. Dan kita bangga sekali karena perusahaan kita bisa masuk sebagai anggota pada asosiasi ini. Baik Bapak Ibu, biasanya kalau kita ingin memulai sebuah usaha, kita butuh modal yang besar untuk urus perizinannya, untuk melakukan riset, untuk pengadaan produk, untuk pengadaan kantor, untuk membayar gaji admin, dan sebagainya. Nah, di Renner Bapak Ibu, semua itu tidak perlu. Kenapa? Karena semuanya sudah disiapkan oleh perusahaan. Jadi Renner ini menyiapkan produknya, risetnya, perizinannya, menyiapkan stok, pergudangan, admin, kantor, menyiapkan karyawan, website, sekolah bisnis, dan lain-lain. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita memilih Renner sebagai tempat untuk membangun aset, maka kita tidak butuh modal yang besar. Kenapa? Sekali lagi, karena semuanya sudah disiapkan oleh perusahaan. Nah, Renner ini Bapak Ibu menawarkan produk-produk yang berkualitas, ya, yang dibutuhkan dan sangat diminati oleh masyarakat. Apa saja produknya? Yang pertama, kita punya produk yang namanya pupuk paten. Apa itu paten, Pak? Paten adalah pupuk organik teknologi nano. Dan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh ahli pertanian lebih dari 13 tahun. Dan paten ini merupakan pelopor pupuk organik teknologi nano dengan kemasan saset. Ini adalah keunggulan dan cara kerja paten. Pertama, dia menggunakan teknologi nano, sehingga molekulnya itu sangat-sangat kecil, Bapak Ibu. Nutrisi dalam paten merupakan makanan siap saji, sehingga ini bisa langsung diserap melalui akar, batang, daun, bunga, buah, tanpa perlu melewati proses fotosintesis. Dan sistem penyerapannya juga lebih cepat. Dapat menyimpan unsur hara dalam jaringan tanaman sehingga tidak hilang dan juga tidak menguap. Paten ini mengandung unsur hara lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan paten ini juga merupakan katalisator yang berfungsi untuk mempercepat penyaluran unsur hara baik yang ada di alam maupun yang ada dalam tanaman sebagai energi pertumbuhan dan juga energi pembuahan. Paten ini juga ramah lingkungan dan praktis. Sehingga kalau dulu petani-petani kita untuk menyuburkan tanamannya, mereka harus menggotong berkarung-karung pupuk. Sekarang tidak perlu lagi Bapak Ibu. Cukup dikantongi saja. Karena dikemas dalam bentuk saset. Sangat praktis.
Dan praktisnya lagi karena pupuk paten ini bisa dicampur dengan pupuk kimia dan juga dengan pestisida dalam wadah yang sama, tidak perlu dipisah. Kemudian dia juga multifungsi. Selain untuk semua jenis tanaman dan juga untuk ikan, bisa juga untuk tambak, ya, mulai dari masa pembibitan sampai masa panen. Ini adalah legalitas dari pupuk paten. Jadi pupuk paten ini sudah terdaftar, mendapat izin dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, terdaftar sebagai pupuk organik yang diproduksi dan didistribusikan oleh PT Renner Inti Internasional, Bapak Ibu. Berikut ada manfaat paten. Pertama, dia meningkatkan hasil dan kualitas produksi. Kemudian mempercepat masa panen, merangsang pembuahan di luar musim, meringankan biaya produksi, jadi jauh lebih hemat, memperbaiki kualitas tanah, semakin lama dipakai, semakin bagus kualitas tanah, semakin subur, dan memperkuat daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim. Nah, selain paten, kita juga punya pasangan dari paten, yaitu paten imun. Manfaat paten imun ini, pertama dia meningkatkan imunitas tanaman terhadap bakteri, virus, dan jamur. Kemudian dia juga meningkatkan kinerja pupuk paten 10 kali lipat. Luar biasa Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah baca sendiri bagaimana kinerja dari pupuk paten yang begitu dahsyat. Nah, dipadukan dengan paten imun, ini kinerjanya meningkat lagi 10 kali lipat. Dahsyat ya. Kemudian paten imun ini menghemat fungisida sampai 100%, menghemat pestisida sampai 80%, dan menghemat pupuk kimia 80 sampai 100%. Baik ya, itu adalah produk-produk kita yang bergerak di bidang pertanian. Nah, selain di bidang pertanian Bapak Ibu, kita juga punya produk-produk yang bergerak di bidang kesehatan. Yang pertama ada namanya Fibra. Fibra ini adalah minuman serbuk rasa apel. Dia merupakan suplemen yang berfungsi untuk mendetoks atau mengeluarkan racun-racun yang mengendap dalam tubuh kita. Sebagaimana mungkin pernah kita baca atau pernah kita dengar bahwa 90% penyakit abad ini itu berasal dari usus yang bermasalah. Nah, usus bermasalah itu berasal dari racun-racun atau toksin-toksin yang mengendap dalam tubuh kita. Yang boleh jadi itu datangnya dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, atau boleh jadi itu datangnya dari polusi udara. Nah, Fibra ini, dia manfaatnya adalah mengeluarkan racun-racun yang mengendap dalam tubuh kita tersebut. Sehingga kalau kita rutin konsumsi Fibra, insya Allah kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kemudian manfaat lainnya adalah melancarkan buang air besar, menyeimbangkan berat badan, memperbaiki keseimbangan asam basa tubuh, dan sebagai sumber serat pangan dan juga nutrisi, serta sebagai prebiotik dan meningkatkan jumlah probiotik atau bakteri baik. Nah, selanjutnya kita punya Kolpro. Kolpro ini adalah kolostrum yang murni ya. Dia merupakan makanan terlengkap di dunia. Berfungsi sebagai sumber protein dan kalsium bagi bayi hingga lansia. Manfaat Kolpro ini memperbaiki sel-sel yang rusak dan meremajakan sel-sel baru, kemudian meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Dan ini merupakan salah satu produk yang sangat-sangat laris di masa pandemi kemarin ya, karena ini berfungsi untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita terhadap serangan penyakit. Nah, selain itu kita masih punya produk-produk yang lain. Di antaranya ada hand moist, ini adalah antiseptik alami yang multifungsi. Selain untuk membersihkan tubuh dari virus, kuman, dan bakteri, ini juga bisa untuk mengobati sariawan, sakit gigi, luka bakar, dan juga gatal-gatal pada kulit. Dan istimewanya hand moist ini tidak perih ketika kita semprotkan pada luka, karena dia tidak mengandung alkohol. Nah, setelah itu Bapak Ibu ada juga serum ya, sebagai perawatan kulit dan juga wajah, face and body serum. Kemudian ada peeling untuk mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit kering, dan juga ada facial wash sebagai pembersih wajah. Nah, semua produk kita ini harganya sangat terjangkau, hanya Rp200.000 per boxnya.
Dan yang paling penting Bapak Ibu, karena semua produk kita ini sudah mengantongi legalitas. Mulai dari Badan POM, dari MUI, dari ISO, JMP, dan juga dari HACCP yang merupakan jaminan kualitas mutu. Baik Bapak Ibu, inilah produk-produk yang ditawarkan oleh PT Renner Inti Internasional. Nah, menariknya lagi Bapak Ibu, karena Renner ini bukan hanya menawarkan kepada kita produk-produk yang berkualitas, tapi juga menawarkan kepada kita peluang usaha, peluang untuk membangun aset, peluang untuk bermitra. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya bermitra dan membangun aset di Renner? Caranya sangat sederhana Bapak Ibu. Ya, Anda cukup belanja produk. Berapa Pak? Anda belanjanya 3 juta rupiah, Anda dapat produk sebanyak 15 box plus 3 box free. Jadi Anda belanja 3 juta rupiah, Anda dapat produk senilai 3.600.000 rupiah. Anda baru belanja Bapak Ibu, Anda langsung untung ya 600.000 rupiah. Dan bukan cuma itu saja Bapak Ibu, tapi Anda juga langsung memiliki hak usaha, hak untuk menjalankan bisnis ini. Dan menariknya lagi, sebab hak usaha ini bisa diwariskan. Oke, nah ini ada beberapa macam bonus yang dapat Anda nikmati ketika Anda memutuskan untuk bermitra dan membangun aset di Renner. Ada uang tunai, ada motor cash, ada jalan-jalan ke luar negeri, ada reward mobil, Pajero, ada rumah, dan juga royalti dari perusahaan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, dari mana perusahaan mendapatkan uang sebegitu banyak untuk bisa membayar bonus membernya? Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memperlihatkan seperti apa sebenarnya konsep bisnis konvensional yang kita kenal di luar sana dan juga konsep bisnis yang ada di Renner. Di dalam bisnis konvensional, sebuah produk dari pabrik untuk sampai ke tangan konsumen itu harus melalui beberapa jalur distribusi. Jadi dari pabrik itu turun ke distributor, distributor turun ke agen, agen ke grosir, grosir ke pengecer, pengecer baru ke konsumen. Nah, sebuah produk untuk bisa dikenal oleh konsumen dalam sistem konvensional, pabrik harus menyiapkan budget khusus untuk biaya iklan atau promosi. Baik Bapak Ibu ya, taruhlah misalnya masing-masing dari pos distribusi ini mengambil selisih 10% saja untuk biaya operasional dan juga untuk keuntungan. Walaupun biasanya kita lihat di lapangan tidak seperti itu ya. Biasanya kita temukan di lapangan, ada pengecer itu mengambil keuntungan bahkan sampai 20, bahkan 30%. Tapi taruhlah, kita ratakan saja masing-masing mengambil selisih 10% saja. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, maka sebuah produk yang dipasarkan dengan konsep bisnis konvensional, dari pabrik sampai ke tangan konsumen, itu sudah mengalami lonjakan harga sampai 60%. Nah, di Renner Bapak Ibu, jalur distribusi ini yang kita pangkas. Jadi di Renner sebuah produk dari pabrik itu langsung ke tangan konsumen. Dan konsumen di sini merangkap juga sebagai distributor. Nah, selisih yang 60% yang di konsep bisnis konvensional itu dibagi ke beberapa pos-pos distribusi tadi, di Renner inilah yang dijadikan bonus untuk membayar membernya. Inilah yang dijadikan 7 macam bonus. Ada bonus referensi atau bonus sponsor, ada bonus level, ada bonus pasangan, ada bonus pasangan RO, ada bonus unilevel, ada reward, dan juga royalti. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada namanya bonus referensi. Tadi Anda sudah belanja 3 juta. Anda dapat produknya, Anda pakai. Anda pakai pupuknya, Anda konsumsi suplemennya, kemudian Anda rasakan manfaatnya. Nah, setelah itu Anda cerita sama teman Anda. Katakanlah si A. Nah, si A tertarik Bapak Ibu. Kemudian dia juga belanja ke perusahaan. Maka pada saat si A ini belanja ke perusahaan, Anda akan mendapatkan bonus referensi dari perusahaan sebesar Rp300.000. Anda cerita lagi sama teman Anda yang lain, katakanlah si B. Si B pun tertarik. Si B juga belanja ke perusahaan. Maka perusahaan kembali membayarkan bonus referensi kepada Anda sebesar Rp300.000.
Anda cerita lagi sama teman Anda yang lain, katakanlah si C. Nah, Bapak Ibu, sistem kita itu mengunci hanya untuk 2 jalur saja. Sehingga ketika Anda memperkenalkan bisnis ini kepada orang yang ketiga setelah 2 orang pertama tadi, si A dan si B, Anda tidak diperkenankan membuka jalur distribusi ketiga. Anda harus tempatkan di bawah si A atau di bawah si B. Katakanlah di gambar ini Anda tempatkan di bawah si A. Tetapi meskipun Anda tempatkan di bawah si A, karena Anda yang mereferensikan, maka Anda lah yang berhak mendapat bonus referensinya sebesar Rp300.000. Anda cerita lagi sama teman Anda yang lain, katakanlah si D. Si D tertarik, dia belanja juga, maka kembali Anda mendapatkan bonus referensi sebesar Rp300.000. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Dan khusus bonus referensi ini Anda tidak dibatasi. Anda boleh mereferensikan bisnis ini kepada siapa saja sebanyak-banyaknya. Tinggal dikalikan Rp300.000. Yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya bonus level. Bonus level itu adalah bonus yang Anda dapatkan setiap terjadi pasangan di level baru Anda. Taruhlah tadi Anda memperkenalkan bisnis ini pada si A dan si B. Nah, si A dan B ini adalah level pertama Anda. Maka di sini Anda berhak mendapatkan bonus level. Besarnya berapa? Besarnya adalah Rp500.000. Nah, di bawah si A dan B, ada lagi si C dan D. C dan D ini adalah level kedua Anda. Maka di sini Anda kembali mendapatkan bonus level besarnya Rp500.000. Di bawahnya C dan D ada lagi E dan F. E dan F ini adalah level ketiga Anda. Maka di sini Anda kembali berhak mendapatkan bonus level sebesar Rp500.000. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya, Pak, sampai kedalaman berapa saya bisa menikmati bonus level ini? Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, bonus level ini kedalamannya tidak terbatas. Artinya sampai level berapapun, mau level ke 100, mau level ke 1000, pokoknya begitu terjadi pasangan di level baru Anda berhak mendapatkan bonus level sebesar Rp500.000. Nah, yang ketiga ada namanya bonus pasangan. Bedanya bonus pasangan dengan bonus level, kalau bonus level itu harus sejajar di level yang sama, kalau bonus pasangan ini tidak perlu Bapak Ibu. Jadi di bonus pasangan itu kita hanya melihat berapa yang ada di grup kiri Anda dan berapa yang ada di grup kanan Anda. Katakanlah dalam gambar ini di grup kiri Anda ada A, C, dan E dengan formasi yang bersusun. Kemudian di grup kanan Anda ada B, D, dan F. Nah, mereka ini semuanya jomblo, butuh pasangan. Maka tugas kita adalah menjadikan mereka berpasangan, Bapak Ibu. Ya, A dan B berpasangan, kita dapat bonus pasangan sebesar Rp50.000. C dan D berpasangan, Anda dapat lagi bonus pasangan Rp50.000. E dan F berpasangan, Anda dapat lagi bonus pasangan Rp50.000. Taruhlah misalnya Bapak Ibu, si F ini jaringannya berkembang. Ada G, H, dan I. Pertanyaannya, apakah di sini Anda mendapatkan bonus pasangan? Belum, ya. Kenapa? Karena mereka belum punya pasangan di tim kiri Anda. Tetapi begitu nanti muncul orang baru di tim kiri Anda, katakanlah si J, maka J ini berpasangan dengan G. Anda kembali mendapatkan bonus pasangan Rp50.000. Baik, coba kita perhatikan di sini. Di tim kiri Anda ada 4 orang. Di tim kanan Anda ada 6 orang. Ada berapa pasang di sini? Ya, di sini ada 4 pasang. H dan I ini statusnya menunggu sampai mendapatkan pasangan. Ya. Dan potensi bonus pasangan kita adalah 3 juta per hari atau 90 juta per bulan, Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih bingung. Baik, di sini saya ingin memperlihatkan contoh. Katakanlah Anda sponsori 2 orang. Berapa yang Anda terima? Atau berapa yang masuk ke rekening Anda? Sini kita kasih hitung-hitungannya. Pertama, bonus sponsor. Karena Anda mensponsori 2 orang, A dan B berarti ada 300 kali 2. Sama dengan Rp600.000.
A dan B ini adalah level pertama Anda, maka di sini Anda mendapatkan bonus level sebesar Rp500.000. A dan B ini juga berpasangan, maka di sini Anda juga mendapatkan bonus pasangan sebesar Rp50.000. Jadi Bapak Ibu, di render dengan mengajak 2 orang saja, Anda berhak mendapatkan bonus sebesar Rp1.150.000 Bapak Ibu. Wow, luar biasa ya. Kapan ini masuk ke rekening saya, Pak? Nah, bonus kita dibayarkan harian. Artinya hari ini transaksi, besok langsung ditransfer oleh perusahaan ke rekening Anda. Baik, kita lanjut ya. Yang keempat ada namanya bonus pasangan RO. Apa itu RO, Pak? RO itu adalah repeat order atau belanja ulang. Tadi kita sudah belanja 3 juta di awal. Kemudian produk kita habis. Kita mau belanja lagi, maka kita belanja RO namanya atau belanja ulang. Nah, menariknya Bapak Ibu, setiap kali kita belanja RO dan tim bisnis kita juga melakukan hal yang sama, maka kita berhak mendapatkan bonus pasang dari setiap pembelanjaan tim bisnis kita. 1 pasang adalah Rp50.000, 10 pasang Rp500.000, 100 pasang adalah 5 juta, dan begitu seterusnya. Dengan potensi penghasilan Rp500 juta per hari atau 15 miliar per bulan Bapak Ibu. Ini khusus bonus pasangan RO. Selanjutnya ada namanya bonus unilevel. Bonus unilevel ini adalah bonus yang Anda dapatkan dari setiap pembelanjaan RO tim bisnis Anda. Dan ini berlaku sampai generasi ke-12 Anda. Besarnya adalah Rp10.000. Kita bisa lihat di sini ilustrasinya. Katakanlah terjadi kelipatan 4 dari setiap generasi Anda. Generasi pertama ada 4 orang, maka Anda berhak mendapatkan bonus levelnya itu unilevelnya adalah Rp40.000. Ya, kemudian 4 orang ini masing-masing mengajak 4, berarti ada 16 orang di generasi kedua Anda bisa mendapatkan bonus unilevelnya itu Rp160.000 dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, yang mana Pak ini maksud dengan generasi pertama? Yang dimaksud dengan generasi pertama adalah orang yang Anda ajak langsung. Nah, itu adalah generasi pertama Anda. Begitu orang yang Anda ajak ini mengajak lagi orang lain, maka orang lain yang diajak ini adalah generasi kedua Anda atau cucu Anda. Dan khusus bonus unilevel ini berlaku sampai generasi ke-12 Anda, Bapak Ibu. Selanjutnya ada namanya bonus reward. Bonus reward ini Bapak Ibu adalah bonus yang diberikan kepada member yang berhasil membangun tim bisnisnya. Tadi Anda cuma diperkenankan membangun 2 tim bisnis saja, ada tim A dan tim B, atau tim kiri dan tim kanan. Nah, setiap pembelanjaan tadi itu dihitung 1 poin. Belanja RO juga dihitung 1 poin. Jadi semua ada poinnya Bapak Ibu. Nah, poin-poin ini dikumpulkan, diakumulasi. Dan yang diakumulasi bukan poin pribadi, tapi poin grup. Begitu nanti mencapai angka 50 poin di grup A dan 50 poin di grup B, atau 50 kiri, 50 kanan, Anda berhak mendapatkan reward berupa motor cash senilai Rp15 juta. Nah, poin ini diakumulasi lagi Bapak Ibu. Ini tidak hangus yang 50, ya, diakumulasi lagi, begitu mencapai angka 250 kiri, 250 kanan, Anda dapat lagi reward berikutnya, yaitu reward tour Dubai. Akumulasi lagi mencapai angka 500 kiri, 500 kanan, Anda dapat lagi reward berikutnya, yaitu mobil senilai Rp150 juta. Akumulasi lagi mencapai angka 3.000 kiri dan 3.000 kanan, Anda dapat lagi reward berikutnya, yaitu Pajero senilai Rp500 juta. Akumulasi lagi mencapai angka 10.000 kiri, 10.000 kanan, Anda dapat lagi reward berikutnya, yaitu rumah senilai Rp1 miliar, Bapak Ibu. Dan menariknya Bapak Ibu, begitu Anda tembus 10.000 kiri, 10.000 kanan, Anda mendapatkan reward rumah 1 miliar, Anda juga otomatis mendapatkan bonus yang ke-7, yaitu royalti 3% dari omset perusahaan. Luar biasa ya. Nah, mungkin ada yang bilang seperti ini, Pak, 10.000 itu bukan angka yang kecil, Pak. Iya, Bapak Ibu, kalau kita carinya seorang diri. Baik, di sini saya ingin memperlihatkan ada yang namanya kekuatan duplikasi.
Katakanlah di tahun pertama Anda menjalankan bisnis ini, di tim bisnis Anda itu ada 10 orang. Dan 10 orang ini tidak mesti semuanya adalah referensi langsung Anda. Boleh jadi dari 10 orang ini hanya ada 2 orang yang merupakan referensi langsung Anda. Oke, ya. Katakan tahun pertama ada 10 orang, nah masing-masing 10 orang ini mengajak 10 orang yang lain. Maka di tahun kedua akan ada 100 orang di tim bisnis Anda. Masing-masing lagi mengajak 10 orang, maka di tahun ketiga akan ada 1000 orang di tim bisnis Anda. Masing-masing lagi mengajak 10 orang yang lain, maka di tahun keempat akan ada 10.000 orang di tim bisnis Anda. Masing-masing mengajak 10 yang lain, maka di tahun kelima akan ada 100.000 orang di tim bisnis Anda, Bapak Ibu. Katakanlah itu tidak terjadi secara sempurna. Katakan mungkin yang terjadi hanya 20%-nya saja. Baik, ya kita lihat hitung-hitungannya, asumsi hanya tercapai 20% dari target. Artinya 20% dari 100.000 sama dengan 20.000, Bapak Ibu. Nah, kalau 20.000 ini kita bawa ke dalam konsep bisnis kita tadi, kita bagi ada 10.000 di grup kiri dan 10.000 di grup kanan, dengan komposisi seperti ini Bapak Ibu, Anda sudah berhak mendapatkan semua reward yang ada di Renner Bapak Ibu. Dan Anda juga sudah berhak mendapatkan royalti 3% dari omset perusahaan. Dahsyat, ya. Baik, di sini kita ada beberapa posisi. Ini pertama adalah posisi Emerald Manager. Ini adalah teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan reward motor cash senilai 15 juta rupiah. Dan per hari ini Bapak Ibu sudah lebih dari 200 orang yang berhasil menembus posisi ini. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada petani, ada PNS, ada ibu rumah tangga, ada dokter, ada dosen, dan berbagai macam latar belakang yang lain. Nah, kemudian setingkat lebih tinggi ada posisi Sapphire Manager, ini adalah peraih reward trip Dubai. Dan mereka juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Hari ini sudah ada puluhan orang yang berhasil menembus posisi ini. Dan ini sifatnya akumulasi Bapak Ibu. Jadi mereka yang berhasil menembus posisi Sapphire Manager atau berhasil mendapatkan reward trip Dubai, otomatis mereka sudah mendapatkan reward sebelumnya, yaitu reward motor cash. Kemudian ini setingkat lebih tinggi lagi, ini posisi Ruby Manager, peraih mobil sederhana senilai 150 juta rupiah. Yang pertama ada Bapak Hedir Anwar, beliau ini adalah mantan karyawan berasal dari Pangkep. Kemudian ada Bapak Sudirman, seorang petani dari Pangkep juga. Kemudian ada Ibu Yeni Umi Maryam, ibu rumah tangga dari Jenek Ponto. Kemudian ada Bapak Fajrul Isnaini, pengusaha dari Mamuju. Berikutnya ada Ibu Ade Irma Rahmawati, ibu rumah tangga dari Makassar. Kemudian ada Ibu Hasmawiyah Umur Rifki, ibu rumah tangga dari Makassar. Kemudian ada Ibu Mariani Derman Adang, seorang guru berasal dari Kota Pinrang. Kemudian berikutnya ada Bapak Maman Bakri, ya, beliau ini adalah seorang guru PNS dari Kabupaten Goa. Kemudian berikutnya ada Ibu Rahmawati, ibu rumah tangga dari Bulukumba. Kemudian ada Ibu Ani Asriani, PNS dari Kabupaten Sinjai. Bapak Supratman, pengusaha dari Bone. Ibu Irmawani, ibu rumah tangga dari Makassar. Ibu Hardiana, ibu rumah tangga dari Bone. Ibu Harmawati, ibu rumah tangga dari Makassar. Ibu Haja Andi Herawati, PNS dari Kota Makassar. Ibu Mardiana Dengsayu, guru honorer dari Goa. Ibu Haja Warlianur, ibu rumah tangga dari Makassar. Ibu Armita Sari, ibu rumah tangga juga dari Goa. Ibu Megawati, ibu rumah tangga dari Bulukumba. Bapak Awaludin Siga, pengusaha dari Takalar. Ibu Nurlia, beliau adalah seorang penjahit, tinggal di Kota Makassar. Bapak Yusuf Hakim, saya sendiri. Ibu Hajar Rahmawati, ibu rumah tangga dari Bone. Bapak Nazarudin Hamal, pengusaha dari Polman, Sulawesi Barat. Ibu Rahmawati, ibu rumah tangga dari Makassar. Bapak Sufahrin, pengusaha dari Goa. Bapak Edi Mulyadi Damang, pengusaha properti dari Makassar. Ibu Sidar Sultan, ibu rumah tangga dari Kabupaten Bone. Dan beliau ini baru saja tembus kemarin posisi Diamond Director-nya Bapak Ibu. Luar biasa, sosok yang sangat inspiratif. Dan berikutnya yang terakhir ada Ibu Haja Ani Indar. Beliau adalah
seorang pengusaha tinggal di kota Makassar. Baik, setingkat lebih tinggi, ini adalah posisi Diamond Director, peraih reward mobil Pajero, mobil mewah senilai 500 juta rupiah. Yang pertama, inilah beliau, Ibu Sidar Sultan, yang saya sebutkan tadi ya. Beliau adalah ibu rumah tangga berasal dari Kabupaten Bone dan saat ini menetap di kota Makassar. Beliau adalah sosok yang sangat inspiratif. Kemudian berikutnya ada Bapak Kurniawan Jaya, seorang pengacara dari Bone, Bapak Makmur, seorang PNS dari Sinjai, Bapak Budi Utomo, pengusaha dari Makassar, dan Bapak Ahrar Arifuddin, seorang bapak rumah tangga tinggal di kota Makassar. Setingkat lebih tinggi Bapak Ibu, Crown Star Director, peraih rumah mewah senilai 1 miliar, dan beliau adalah mentor kita semua, Bapak Agus Tevi, pengusaha dari Kabupaten Sinjai dan sekarang menetap di kota Makassar. Baik Bapak Ibu, inilah mereka yang telah berhasil membuktikan bahwa bisnis ini memang layak untuk dijalankan. Dan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya, ada petani, ada ibu rumah tangga, ada PNS, ada guru honorer, ada dokter, dosen, dan sebagainya Bapak Ibu. Lah, kok bisa Pak? Tentu saja Bapak Ibu semuanya bisa menjalankan bisnis ini. Dan semuanya punya potensi untuk sukses di bisnis ini. Kenapa? Karena kita punya sekolah bisnis, yaitu Renner Academy, yang memberikan strategi bisnis, memberikan mentoring langkah kerja, menyediakan alat bantu bisnis, menyediakan pelatihan-pelatihan, dan menyediakan komunitas positif. Sehingga apapun latar belakang Anda punya peluang untuk sukses di bisnis ini. Sehingga kalaupun misalnya ada di antara Bapak Ibu yang bilang seperti ini, Pak, saya tertarik sekali menjalankan bisnis ini, tapi saya masih bingung Pak, saya harus mulai dari mana? Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena kita punya sekolah bisnis yang siap untuk membimbing Anda semua, sampai Anda betul-betul bisa dan sukses menjalankan bisnis ini. Dan sekolah bisnis kita ini Bapak Ibu sudah terbukti berhasil mengantar member-member Renner meraih dan mendapatkan semua reward yang ada. Baik, ya. Di sini saya juga ingin sharing dengan Bapak Ibu tentang sebuah buku. Ini bukunya berjudul The Other 8 Hours. 8 jam yang lainnya. Karangan dari Robert Pagliari. Dalam buku ini, beliau mengatakan bahwa semua manusia dalam setiap harinya itu memiliki jatah waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Ada yang kurang? Atau ada yang lebih? Tentu tidak ada ya, semuanya sama, memiliki jatah waktu 24 jam dalam sehari. Nah, yang membedakan adalah bagaimana kita membaginya. Masih dalam buku yang sama, beliau mengatakan bahwa dalam setiap harinya, aktivitas manusia pada umumnya itu terbagi 3. Dan kalau kita mau rata-ratakan, itu rata-rata durasinya adalah 8 jam. 8 jam pertama itu adalah waktu tidur. 8 jam kedua adalah waktu kerja, dan 8 jam ketiga adalah waktu luang. 8 jam waktu tidur dan 8 jam waktu kerja, ini fungsinya adalah untuk bertahan hidup. Sementara 8 jam waktu luang, ini fungsinya adalah untuk mengubah hidup. Artinya, mau seperti apa kehidupan kita di masa depan, itu sangat bergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu luang kita yang ada hari ini. Nah, Bapak Ibu, di sini kami tidak ingin mengganggu 8 jam waktu tidur Anda. Kami juga tidak ingin mengambil 8 jam waktu kerja Anda. Kami cuma ingin mengajak, mari sama-sama kita manfaatkan 8 jam waktu luang kita. Itu pun tidak perlu sampai 8 jam, cukup 2-4 jam saja setiap harinya. Kita gunakan untuk membangun aset di Renner Bapak Ibu. Karena ada yang namanya hukum investasi. Apa yang kita investasikan hari ini, itu akan kita dapatkan di waktu yang akan datang dalam jumlah yang jauh lebih besar. Artinya, kalau hari ini kita berani menginvestasikan waktu kita untuk membangun aset bersama Renner, insya Allah di masa depan kita akan mendapatkan kebebasan waktu yang jauh lebih besar Bapak Ibu. Baik, ini juga ada garis hidup 70 tahun, saya ambil dari buku Beach Money, karangan Jordan Edler. Jadi dalam buku ini beliau mengatakan,
asumsi umur manusia adalah 70 tahun. Sekali lagi asumsi, ya. Nah, kalau umur manusia ada 70 tahun, maka dalam perjalanan hidupnya manusia akan melewati 3 fase kehidupan. Yang pertama ada namanya masa belajar, itu 0 sampai 20 tahun. Yang kedua ada namanya masa bekerja, 20 tahun sampai 60 tahun. Kurang lebih 40 tahun. Nah, 60 tahun ke atas itu adalah masa-masa pensiun. Nah, Bapak Ibu, apa salahnya? Di masa-masa kita aktif bekerja, itu kan ada 8 jam waktu luang setiap harinya. Tidak usah 8 jam, cukup 2-4 jam saja setiap hari secara konsisten kita pakai untuk membangun aset, Bapak Ibu. Selama 2-4 tahun ke depan. Sehingga kalau aset ini sudah tercipta, Bapak Ibu, kalau aset ini sudah terbangun, Bapak Ibu, maka Anda bisa pensiun dan passive income. Inilah yang saya maksud dengan kerja sekali, menikmati selamanya. Oke? Baik, ya. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu tentang pengalaman saya dan teman-teman dalam menjalankan bisnis ini. Bahwa ketika nanti Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis ini, Anda akan mendapatkan banyak pernyataan-pernyataan di luar sana dari orang-orang yang Anda temui di lapangan. Di antaranya ada yang pernah bilang seperti ini, wah, bisnis ini hanya menguntungkan yang di atas. Betul atau tidak? Baik, ya. Bapak Ibu, saya ingin sharing pengalaman saya. Saya dulu pernah menjelaskan konsep bisnis ini sama teman saya, dan begitu selesai, teman saya langsung bertanya sama saya seperti ini, Pak, kalau saya join sama Anda. Saya bilang betul. Terus di atas Anda ada orang tidak? Saya jawab ada, yaitu sponsor saya atau upline saya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Kemudian dia tanya lagi sama saya, Bapak Ibu, di atasnya upline Anda ada orang tidak? Saya jawab ada, upline-nya upline saya. Dalam hati saya senang karena ternyata teman saya ini langsung mengerti, langsung paham dengan konsep yang saya jelaskan. Kemudian dia tanya lagi, di atas upline Anda dan upline-nya upline Anda ada orang tidak? Saya jawab ada. Seperti ini, ya. Kemudian dia tanya lagi, dan saya jawab lagi dengan jawaban yang sama. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu, teman saya ini langsung bilang seperti ini, kalau begitu saya tidak jadi join. Loh, kenapa? Kalau saya join, saya menguntungkan Anda. Itu tidak ada masalah, karena kita teman dekat. Tetapi saya menguntungkan orang yang di atas Anda, yang saya tidak kenal, itu yang saya belum bisa terima. Ya, jadi ternyata alasannya sangat sederhana. Dia tidak mau menguntungkan orang lain yang dia tidak kenal. Dan karena itu kemudian dia memutuskan untuk tidak join. Tidak ada masalah, Bapak Ibu, karena memang dalam bisnis tidak ada paksaan, betul ya. Nah, cuma saya coba tanya sama teman saya ini, Pak, kalau boleh tahu, bisnis Anda sekarang bisnis apa? Dia jawab, sekarang ini bisnis saya adalah bisnis konveksi. Saya buka toko konveksi, jualan baju. Saya jahit-jahit sendiri, saya jual-jual sendiri, saya untung sendiri. Tidak ada orang lain yang saya untungkan. Nah, terus Pak, kainnya dari mana? Wah, kalau kainnya saya ambil dari toko kain. Tapi tidak ada masalah, karena yang punya toko kain itu teman saya, teman akrab saya. Saya menguntungkan dia, tidak ada masalah. Saya coba kejar Bapak Ibu. Kira-kira Pak, toko kain ini ngambil kain dari mana? Ya, kalau itu dari agen kain. Kenal Pak? Tidak. Nah, berarti Anda sudah menguntungkan orang lain yang Anda tidak kenal, yaitu agen kain. Saya kejar lagi. Agen kain ini ngambil kain dari mana? Dari pabrik kain. Berarti Anda sudah menguntungkan juga pabrik kain. Pabrik kain ngambil bahan dari pabrik benang. Tidak mungkin ada kain kalau tidak ada benang. Anda menguntungkan lagi pabrik benang. Pabrik benang ngambil bahan dari petani kapas. Maka Anda menguntungkan lagi petani kapas. Petani kapas dapat keuntungan, dia pakai untuk membeli televisi. Menguntungkan lagi toko televisi. Toko televisi ngambil televisi dari mana?
dari agen televisi, menguntungkan lagi agen televisi. Agen televisi ngambilnya dari pabrik, Anda menguntungkan lagi pabrik televisi, ya. Pabrik televisi punya karyawan, keuntungannya dia pakai untuk membayar gaji karyawan. Berarti Anda sudah menguntungkan lagi karyawan yang ada di pabrik televisi. Nah, karyawan yang ada di pabrik televisi ini pasti dia butuh baju untuk dipakai untuk bekerja. Karena dia butuh baju, dia belanjalah ke toko konveksi Anda, ya. Jadi seperti itulah rantainya. Istilah kita saat ini adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan Bapak Ibu. Jadi tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak menguntungkan orang lain, betul? Semua kita pasti menguntungkan satu sama lain. Kita baru lahir saja Bapak Ibu, kita sudah menguntungkan orang lain. Kita sudah menguntungkan bidan, menguntungkan perawat, menguntungkan penjual popok, dan sebagainya. Betul ya? Nah, sampai kita mati pun, kita masih menguntungkan orang lain. Kita menguntungkan penjual kain kafan, penjual kapur barus, penggali kubur, dan sebagainya. Ya, jadi intinya tidak ada orang yang hidup tanpa menguntungkan orang lain. Bahwa ketika Anda join di bisnis ini, Anda menguntungkan orang yang mengajak Anda. Karena dia mendapatkan bonus sponsor dari Anda, itu betul adanya. Tetapi Anda juga harus sadari bahwa di saat yang sama, Anda pun mendapatkan keuntungan yang tidak kalah hebatnya. Anda mendapatkan produk-produk yang berkualitas, dan Anda juga mendapatkan peluang usaha yang boleh jadi peluang usaha ini akan mengubah kehidupan Anda 2-4 tahun ke depan. Jadi sekali lagi simbiosis mutualisme. Baik ya, ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada juga teman saya, begitu saya selesai menjelaskan konsep bisnis ini, kemudian dia bilang seperti ini, oh ini MLM. Ternyata dia baru sadar Bapak Ibu, ya, karena dari tadi saya menggunakan istilah network marketing. Terus dia tanya, oh ini MLM? Saya bilang iya, kenapa? Ah, tidaklah, saya kalau MLM trauma. Kenapa trauma? Saya pernah jalankan bisnis seperti ini selama 6 bulan. Tapi apa? Saya hanya mendapatkan 5 juta rupiah. Bayangkan, 6 bulan cuma 5 juta. Itu BEP yang sangat kecil sekali. Saya coba telusuri lebih jauh. Saya tanya sama teman saya ini, kalau boleh tahu, waktu dulu Anda menjalankan bisnis yang seperti ini, itu berapa lama jam kerjanya setiap hari? Dia jawab, ya tidak tentu. Ini kan part-time, ini kan bisa dikerjakan paruh waktu. Kalau saya mau jalankan, saya jalankan. Kalau tidak, ya saya tinggalkan. Oke, kalau per hari tidak tahu, kira-kira dalam seminggu ada berapa lama jam kerja Anda menjalankan bisnis seperti ini? Ya, kalau dalam seminggu, dia bilang, bisalah mungkin 3-5 jam. Oke, saya ambil yang paling lama saja, 5 jam. 5 jam dalam seminggu berarti dalam sebulan adalah 5 kali 4 sama dengan 20 jam. Nah, karena teman saya ini juga ada karyawan, beliau juga adalah karyawan di sebuah perusahaan, saya tanya sama dia, Pak, kalau Anda bekerja di kantoran, di perusahaan, itu berapa lama jam kerja dari pagi sampai sore? Dia jawab, ya 8 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kalau 6 bulan, kita bagikan saja ya, 6 kali 20 jam, berarti ada 120 jam. 120 jam kalau kita bagi dengan jam kerja sama seperti Anda menjalankan pekerjaan Anda di kantoran, 120 bagi 8 sama dengan 15 hari. Jadi Bapak Ibu sebenarnya teman saya ini menjalankan bisnis MLM itu bukan 6 bulan, tapi dia menjalankannya baru 15 hari dengan jam kerja yang sama seperti jam kerjanya di perusahaan, 8 jam per hari. Nah, 15 hari saja dia sudah bisa mendapatkan 5 juta rupiah. Bagaimana kalau 1 bulan? Bagaimana kalau 6 bulan dengan jam kerja yang sama seperti jam kerjanya di kantoran atau di perusahaan? Ya, cuma memang Bapak Ibu, orang di luar sana terkadang tidak fair membandingkan jam kerja di kantornya
dengan jam kerja pada saat dia menjalankan bisnis ini. Sehingga dia menyangka dia sudah lama menjalankan bisnis ini, padahal baru sebentar. Ya. Ini yang kedua Bapak Ibu. Nah selanjutnya, ada juga ketika saya sudah menjelaskan konsep bisnis ini, dia jawabnya seperti ini Bapak Ibu. Sudahlah Pak, saya ini belajar dari pengalaman teman-teman saya. Teman saya itu pernah ikut bisnis seperti ini, pernah ikut MLM, tapi apa hasilnya? Gagal. Semuanya gagal, Pak. Teman kantor saya gagal, teman sekolah saya gagal, keluarga saya gagal, tetangga saya gagal, tetangga kanan kiri gagal, depan belakang gagal, tetangga atas bawah gagal ya. Dia punya tetangga atas bawah Bapak Ibu karena dia tinggal di Rusunawa. Nah, saya coba tanya lagi sama beliau, sama teman saya ini. Pak, pernah tidak Anda ketemu dengan orang yang sukses menjalankan bisnis ini? Dia jawab, ya pernah juga, tapi lebih sering ketemu sama yang gagal. Baik, kalau begitu, saya ingin buat perbandingan. Kalau kita masuk dalam satu sistem, kemudian di sana kita temukan ada sekumpulan orang gagal, dan di sisi lain ada juga orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang sukses. Dan di tengah-tengahnya ada sistem. Pertanyaan saya, apakah sistem ini berjalan atau tidak? Teman saya ini masih bingung Bapak Ibu. Maka saya coba cari lagi contoh yang lain yang lebih sederhana. Saya bilang seperti ini. Kalau kita masuk dalam satu sistem perkuliahan, kemudian di sana ada kita temukan sekumpulan orang-orang yang lulus, bahkan dengan cum laude. Tapi di sisi lain ada juga mahasiswa yang DO, yang berhenti di tengah jalan. Kemudian di tengah-tengahnya ada sistem yang namanya sistem perkuliahan. Pertanyaan saya, apakah sistem perkuliahan ini jalan atau tidak? Dia langsung jawab, wah kalau itu jalan. Buktinya ada yang lulus, meskipun ada juga yang DO. Nah, seperti itu juga dengan sistem multi-level marketing ini. Bahwa di sana ada orang yang gagal, memang iya, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa banyak juga teman-teman kita yang berhasil menjalankan bisnis ini. Maka kita bisa pastikan bahwa sistem MLM ini jalan Bapak Ibu. Nah, seharusnya yang kita pertanyakan, kok bisa ada orang yang gagal, padahal sistemnya berjalan. Sebagaimana seharusnya kita bertanya, kok bisa ada mahasiswa yang DO, padahal sistem perkuliahan itu berjalan. Nah, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, terakhir sekali, saya ingin sharing, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa pada saat nanti Bapak Ibu memutuskan untuk menjalankan bisnis ini, Anda akan bertemu dengan 3 tipe orang. Ini penting untuk saya sampaikan supaya nanti Bapak Ibu tidak kaget. Nah, tipe yang pertama Bapak Ibu adalah tipe orang yang sangat tidak suka dengan bisnis seperti ini. Orang ini anti MLM. Apapun yang Anda katakan pasti jawabannya tidak. Pernah berjumpa dengan orang seperti ini? Nah, saran saya Bapak Ibu, kalau Anda berjumpa dengan orang seperti ini, segera hentikan presentasi. Hentikan bicara bisnis, tapi tetap jalin silaturahmi, tetap jalin komunikasi. Oke? Tidak apa-apa kita ditolak, satu orang menolak kita, sesungguhnya di luar sana masih ada 200 juta penduduk Indonesia yang membutuhkan informasi tentang bisnis kita, Bapak Ibu. Jadi prinsip kita adalah very good, very fine. Tidak mau ikut, cari yang lain. Oke? Nah, ini tipe yang pertama. Kalau Anda ketemu dengan ini, stop presentasi. Jangan ngotot lanjutkan presentasi. Karena kalau Anda ngotot tetap lanjutkan presentasi, khawatirnya nanti akan berujung pada pertumpahan darah, ya. Baik. Nah, tipe yang kedua Bapak Ibu adalah tipe orang yang menunggu bukti. Begitu selesai kita jelaskan konsep bisnisnya, biasanya orang tipe ini akan bertanya, kalau Bapak sendiri sudah dapat apa? Nah, padahal kita baru join Bapak Ibu. Bagaimana caranya mau dapat? Kita baru join. Nah, biasanya mudahnya kita jawab seperti ini, Pak, terus terang Pak, hari ini saya belum dapat apa-apa karena saya baru join kemarin. Tapi kalau Anda join hari ini, insya Allah besok saya juga sudah dapat. Ya, nah, kita bercanda saja.
Jadi ini tipe orang yang kedua, menunggu bukti. Tidak ada masalah Bapak Ibu, tetap jalin silaturahmi, tetap jalin komunikasi. Nah, tipe yang ketiga Bapak Ibu, dan ini saya yakin Anda semua ada di tipe yang ini, yaitu tipe orang yang siap untuk menjadi bukti. Kalau memang bisnis ini layak dan pantas untuk dijalankan, bismillah, saya akan menjadi bukti di bisnis ini. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu yang mengikuti acara ini adalah orang-orang yang ada di tipe yang ketiga, siap untuk menjadi bukti. Pertanyaan saya berikutnya Bapak Ibu, kalau Anda nanti sudah memutuskan untuk menjalankan bisnis ini, dan Anda berhasil menjadi bukti di bisnis ini, apakah orang tipe kedua yang menunggu bukti tadi akan berubah pikiran dan join di bisnis ini? Besar kemungkinan mereka akan berubah pikiran dan join di bisnis ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi mereka hanya menunggu bukti dan sekarang Anda sudah berhasil menjadi bukti. Dan pertanyaan saya berikutnya Bapak Ibu, ketika orang tipe kedua ini juga menjalankan bisnis ini dan dia pun berhasil menjadi bukti sehingga semakin banyak bukti di bisnis ini, apakah orang tipe pertama tadi yang sama sekali tidak suka dengan bisnis ini akan berubah pikiran? Kemungkinan itu ada Bapak Ibu, karena mereka sudah melihat begitu banyak orang yang berhasil dan menjadi bukti di bisnis ini Bapak Ibu. Inilah 3 tipe orang yang kelak nanti Anda akan temukan ketika Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Apapun itu Bapak Ibu, keputusan ada di tangan Anda. Kalau Anda melihat ini sebagai peluang, silahkan ambil keputusan segera. Karena keputusan Anda hari ini, Bapak Ibu, akan sangat menentukan masa depan Anda 2-4 tahun ke depan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf, dan saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Ibu Yanti Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.